Selamat datang di channel kami. Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika anak nakal dikirim ke barak militer? Apakah itu pelanggaran hak asasi manusia? Atau justru solusi untuk membentuk karakter mereka? Di cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Raffi dan teman-temannya menghadapi latihan militer yang ekstrim, penuh tantangan, ketegangan, dan kejutan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah tentang apa yang kalian pikirkan tentang metode ini. Like video ini jika kalian penasaran dengan kisah selanjutnya. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai oleh aktivitas sekolah dan pasar, muncul kabar mengejutkan. Anak-anak yang dikenal nakal dan sulit diatur tiba-tiba diberitakan akan dikirim ke barak militer. Berita itu menyebar cepat di media sosial. Viral dalam hitungan jam. Wajah para remaja itu menjadi sorotan. Ada yang takut, ada yang penasaran, dan ada yang menolak keras. KDM, lembaga yang bertugas menegakkan disiplin, menyebut ini sebagai program pembinaan karakter ekstrim. Para remaja yang selama ini sering bolos sekolah, terlibat tawuran, atau mengabaikan aturan, kini harus menghadapi rutinitas militer. Sekolah-sekolah dan orang tua di kota itu terpecah. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang menganggap langkah ini keterlaluan. Di salah satu rumah, seorang remaja bernama Raffi menatap kopernya yang siap dibawa ke barak. Mata Raffi memancarkan campuran takut dan penasaran. Ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan rumah, teman, dan kehidupan kota yang ia kenal untuk masuk ke dunia yang keras dan disiplin. Ibunya hanya bisa menatapnya sambil menahan air mata. Seraya berdoa agar Raffi kuat menghadapi hari-hari yang akan datang. Sementara itu, di barak militer yang berada di pinggiran kota, para instruktur sedang mempersiapkan serangkaian kegiatan yang ketat. Tiap ruang dan lapangan latihan telah diatur untuk membentuk mental para remaja. Suasana tegang memenuhi setiap sudut barak, dengan suara komando yang bergaung keras. Tidak ada ruang untuk keluhan, hanya ada perintah dan disiplin. Ketika rombongan remaja tiba di barak, mereka disambut oleh barisan instruktur yang berdiri tegak. Para anak nakal itu mencoba menyembunyikan rasa takut, namun pandangan mereka saling bertemu, menunjukkan kecemasan yang sama. Beberapa mencoba bercanda, tapi suara komando yang keras membuat tawa itu terhenti seketika. Raffi berjalan di tengah rombongan, merasakan ketegangan yang menumpuk di dada. Ia melihat seorang anak yang tampak lebih kecil dari yang lain, menunduk dan menggigit bibirnya. Situasi itu membuat Raffi sadar bahwa semua orang berada dalam kondisi sama. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi ketatnya kehidupan militer. Di malam pertama, para remaja ditempatkan di asrama yang sederhana namun rapi. Lampu barak hanya sedikit menyinari ruangan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Suara langkah kaki instruktur dan bunyi rantai sepatu yang keras di lantai kayu membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama di barak militer datang dengan suara komando yang membangunkan semua penghuni. Raffi dan teman-temannya segera berdiri di lapangan terbuka. Tubuh mereka gemetar menahan dingin dan rasa takut. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun instruktur sudah bersiap dengan seragam rapi dan tatapan tajam. Instruktur membagi kelompok dan memulai latihan fisik pertama. Lari jarak jauh, push-up, dan latihan barisan menjadi ujian awal bagi para remaja yang terbiasa hidup bebas. Raffi terengah-engah, keringat membasahi wajahnya, sementara anak-anak lain saling menatap. Beberapa mulai mengeluh dan beberapa mencoba bertahan dengan gigih. Di sela latihan, seorang instruktur yang tampak garang, Pak Danu, menghampiri Raffi. Dengan suara tegas ia menegur, menuntut disiplin penuh. Raffi merasa jantungnya seakan berhenti, tapi ia tahu tidak ada pilihan selain patuh. Setiap kesalahan akan mendapatkan hukuman fisik dan mental yang membuat semua anak lain semakin takut. Beberapa anak mulai merasa putus asa. Mereka merindukan kebebasan, teman, dan suasana rumah. Namun Raffi melihat sisi lain dari latihan ini. Meski melelahkan, ada rasa bangga yang mulai tumbuh ketika ia berhasil menyelesaikan serangkaian perintah instruktur tanpa tersandung. Perasaan itu memberinya sedikit kekuatan untuk bertahan. Di tengah latihan, seorang anak bernama Dika tiba-tiba terjatuh karena kelelahan.
Semua mata tertuju padanya. Pak Danu memerintahkan semua untuk berhenti sejenak. Lalu dengan tegas menegur Dika. Raffi merasakan ketegangan yang menyebar. Dan di saat yang sama, rasa solidaritas muncul di antara mereka. Anak-anak mulai saling memberi semangat, meski takut tetap menyelimuti. Siang hari membawa ujian baru. Latihan mental dimulai dengan perintah mengikuti instruksi secara cepat dan tepat. Setiap kesalahan dicatat, setiap keluhan dianggap kelemahan. Raffi mulai menyadari bahwa barak militer bukan hanya tentang fisik, tapi tentang mengendalikan pikiran, emosi, dan rasa takut yang membara di dalam diri. Malam itu, setelah latihan panjang, para remaja duduk di ruang makan sambil menatap langit yang gelap. Raffi merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Ia memikirkan keputusan yang membawa mereka semua ke barak ini. Sebuah rasa penasaran muncul dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi esok hari, saat latihan semakin berat dan rahasia barak perlahan terungkap. Hari kedua membawa tantangan yang jauh lebih berat. Para remaja harus bangun sebelum matahari muncul dan mengikuti latihan barisan tanpa mengeluh. Raffi merasakan rasa sakit di kaki dan lengannya, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapan teman-temannya. Pak Danu memulai ujian mental pertama. Anak-anak diperintahkan untuk berdiri diam dalam posisi tegak tanpa bergerak selama 1 jam penuh. Udara pagi yang dingin membuat tubuh Raffi bergetar, dan rasa lapar mulai menghantui. Banyak anak mulai gemetar, ada yang hampir pingsan, tapi instruktur tidak memberi toleransi sedikit pun. Di tengah ujian, Raffi melihat Dika menunduk, wajahnya pucat. Namun Dika menolak menyerah. Melalui tatapan mereka, Raffi merasakan kekuatan baru. Persaingan berubah menjadi solidaritas diam-diam. Anak-anak mulai saling memberi semangat melalui pandangan dan gerakan kecil. Kemudian muncul tes yang lebih mengejutkan. Para remaja diperintahkan untuk menghadapi ruang gelap penuh rintangan yang hanya boleh dilewati dengan keberanian dan ketenangan. Suara jeritan dan tangisan terdengar dari beberapa anak yang ketakutan. Sementara Raffi harus menelan rasa takutnya sendiri agar tetap berjalan maju. Di saat Raffi melangkah perlahan, ia mendengar bisikan teman-temannya, dorongan lembut namun penuh keberanian. Setiap langkah menjadi ujian nyata bagi mentalnya. Ia mulai menyadari bahwa ketakutan bisa dikendalikan jika hati berani dan fokus. Malam itu, rasa lelah bercampur dengan kebanggaan kecil yang tumbuh dalam dirinya. Instruktur memperhatikan setiap gerakan mereka. Pak Danu menilai bukan hanya keberanian, tapi juga kemampuan anak-anak untuk tetap tenang di bawah tekanan. Raffi mulai melihat pola latihan. Setiap ujian bukan semata fisik, tapi cara membentuk karakter yang kuat, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Ketika malam tiba, para remaja kembali ke asrama dengan tubuh letih. Namun pikiran Raffi tetap aktif, membayangkan latihan esok hari yang pasti lebih sulit. Di dalam hati, ada rasa penasaran yang terus menggelora. Raffi merasa bahwa barak militer bukan hanya tempat hukuman, tapi juga sebuah dunia baru yang menuntut lebih dari sekadar ketaatan. Hari ketiga di barak militer membawa suasana yang berbeda. Raffi dan teman-temannya mulai menyesuaikan diri dengan ritme latihan yang menuntut fisik dan mental. Tubuh mereka masih letih, tapi mata mereka mulai memancarkan tekad yang sebelumnya tidak terlihat. Pak Danu mempersiapkan latihan terakhir yang lebih menantang. Kali ini para remaja harus menaklukkan rintangan alam, bukit terjal, sungai kecil, dan labirin semak belukar. Hanya kerjasama dan keberanian yang dapat membuat mereka selamat dan berhasil. Raffi merasakan jantungnya berdetak kencang saat rombongan mulai menanjak bukit pertama. Di tengah perjalanan, Dika terpeleset dan hampir jatuh ke sungai. Raffi tanpa ragu menarik tangannya, menahan ia dari bahaya. Momen itu membuat mereka semua sadar bahwa mereka bukan sekadar bersaing, tapi saling mendukung. Persahabatan yang terbentuk dalam ketegangan ini terasa lebih kuat daripada yang pernah mereka rasakan di kota. Raffi menyadari perubahan dalam dirinya. Ketakutan yang dulu mendominasi kini perlahan berganti dengan rasa percaya diri dan tekad. Setiap langkah menuju puncak bukit menjadi simbol perjuangan yang lebih besar, bukan hanya di barak militer, tapi juga dalam hidup mereka sehari-hari. Ketika mereka mencapai puncak bukit, semua remaja terdiam menatap pemandangan di bawahnya.
Kota yang mereka tinggalkan terlihat jauh, namun rasa bangga dan lega menguasai mereka. Suara tawa kecil terdengar, diselingi desahan lelah, tapi ada kelegaan yang terasa di udara. Pak Danu menegur mereka sekali terakhir, tapi kali ini nada suaranya berbeda. Ada sedikit senyum tipis di wajahnya, menandakan bahwa ia melihat hasil dari usaha mereka. Para remaja menyadari bahwa meskipun latihan keras, mereka telah melewati sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, Raffi duduk di asrama sambil menatap langit. Tubuhnya masih lelah, tapi hatinya penuh rasa ingin tahu tentang masa depan. Ia tahu perjalanan mereka di barak militer telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Sebuah babak baru telah dimulai, dengan tantangan dan rasa penasaran yang tidak pernah padam. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat seperti nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menambah semangat untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan kesabaran. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.